Ada orang yang rajin bekerja tapi hidupnya selalu sempit. Ada yang banyak harta tapi hatinya gelisah. Ada yang waktunya panjang tapi tak ada hasil berarti. Semua itu bisa jadi karena keberkahan telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut beberapa penghalang keberkahan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya adalah dosa dan maksiat. Tidak ada yang paling cepat menghilangkan berkah selain dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalau sekiranya penduduk suatu negeri mereka beriman, bertakwa, niscaya pasti akan kami bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan dari langit, dari bumi. Akan tetapi mereka berdusta, maka kami siksa mereka terhadap apa yang mereka telah perbuat. Al-A'raf ayat yang ke-96. Sebaliknya, ketika seseorang yang melakukan dosa, melakukan maksiat itu bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu berkah. Sebagaimana yang Allah taala firmankan di dalam surat Nuh ayat yang ke-10 sampai ayat 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka Nabi Nuh alaihi salam berkata, beristighfarlah kalian kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat, memberikan harta dan anak-anak, serta menjadikan kebun dan sungai untuk kalian. Subhanallah, istighfar yang sederhana bisa menjadi sumber berkah dunia dan akhirat. Kaum muslimin wal muslimat, di antara penghilang keberkahan yang lainnya adalah kezaliman dan ketidakjujuran. Ketika seseorang berbuat zalim, menipu, mengambil hak orang lain, atau berlaku curang, maka keberkahan akan hilang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man ghassana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Orang yang jujur, meskipun dagangnya sedikit, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, yang curang walaupun untung besar tidak akan merasa cukup dan tentram. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzdzaba muhiqat barakah bai'ihima." Dua orang yang berjual beli memiliki pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka akan diberkahi dalam jual beli mereka. Tapi jika mereka menipu dan menyembunyikan cacat, maka keberkahannya akan dihapus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara pemutus keberkahan yang lainnya adalah memutuskan silaturahim. Hubungan keluarga dan kerabat adalah sumber keberkahan hidup. Siapa yang memutusnya, maka keberkahannya pun terputus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man ahabba an yubsatallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung silaturahmi.
Menyambung silaturahmi bukan hanya dengan datang ke rumah, tapi juga dengan mendoakan, membantu, dan menjaga hubungan baik. Kadang satu pesan maaf atau ucapan salam bisa mengembalikan keberkahan yang hilang dari keluarga. Dan di antara penghilang keberkahan yang lainnya adalah menyia-nyiakan waktu. Sebagaimana yang telah maklum, waktu adalah salah satu nikmat yang paling besar yang sering dilupakan. Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-siha wal faraq. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengannya, kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Ketika waktu tidak digunakan untuk hal bermanfaat, maka keberkahannya akan hilang. Tapi jika setiap jam, setiap waktu kita isi dengan zikir, belajar, membantu orang, dan ibadah, insya Allah waktu kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.